Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Tamir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta, Bapak Ibu yang hadir jamaah salat zuhur sekaligus kita di majelis ilmu, di majelis Sirah Nabawiyah ini, semoga senantiasa Allah hadirkan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat untuk senantiasa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa taat, yang kelak nantinya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mari bersama-sama sebelum kajian kita mulai, kita mengucapkan kalimat syukur, kalimat tahmid, kalimat sederhana namun penuh makna yang menjadikan semakin bertambahnya nikmat demi nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa mari kita tiada hentinya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga dengan salawat ini menjadikan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirkan syafaat pula kepada kita semuanya, umat-umatnya yang senantiasa beliau pula sayangi, beliau cintai. Siapa saja mereka-mereka yang dicintai oleh Rasulullah, salah satunya yang senantiasa bersolawat kepada beliau dan senantiasa ittiba kepada beliau. Wabil khusus kita hari ini kembali kita jalankan, kita rutinkan untuk menapaki jejak-jejak ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah apa saja yang terjadi, apa saja yang beliau contohkan, apa saja yang beliau lakukan di masa kehidupan beliau. Hari ini alhamdulillah kita masuk di bab ke-9 dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Bab ini menjelaskan tentang ya di usia kurang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak di usia 34 sampai dengan 35 tahun. Kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang kisah beliau di jelang pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah di usia 25 tahun, maka tibalah kali ini masih masa di mana Rasulullah itu belum ya diturunkan wahyu perintah untuk menjadi seorang rasul. Kali ini masih di bab ke-9 tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan yang sangat luar biasa dengan kecerdasan beliau, ya sifat sidiknya beliau, sifat amanahnya beliau, ya Masya Allah, sifat yang menjadikan beliau itu sosok yang sangat dikagumi oleh kaum Quraisy di masa beliau. Mari bersama-sama kita mulai, kita berdoa bersama-sama, semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa termasuk hamba-hamba umatnya Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik, wabil khusus kepada kedua orang tua kita yang jasanya luar biasa, baik yang saat ini masih ada ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik karena melalui jasa beliau kita semuanya menjadi seperti ini. Kita kirimkan hadiah Fatihah terbaik pula untuk seluruh guru-guru kita tanpa terkecuali, wabil khusus kepada pengarang kitab musannif ya, beliau Syekh Umar Abdul Jabbar, sambung menyambung kepada gurunya lagi sampai kepada para tabi'in, para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Baik, alhamdulillah, semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita, Allah hadirkan ya rizki yang terbaik, Allah terima seluruh amal-amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin Allahumma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk di bab yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi. Hukmuhu, keputusan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina Quraisyin, ya, di antara kaum Quraisy fi wad'il hajaril aswadi, tentang peletakan hajar aswad. Apa itu hajar aswad? Napa niku kita-kita Bapak Ibu? Kalau hajar kan batu, aswad niku yang hitam, ya. Hajar aswad itu batu yang hitam. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya, masya Allah, hajar aswad itu ternyata warnanya bukan hitam, Bapak Ibu. Kalau dari diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa Rasulullah SAW bersabda, batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Artinya jatuhnya dulu pertama kali turun dari surga itu warnanya putih. Ya. Terus selanjutnya dari hadis ini, tetapi karena dosa-dosanya anak Adam mengubahnya menjadi hitam. Masya Allah. Ada satu riwayat yang sangat masyhur bahwa hajar aswad ini pertama kali turun itu sebenarnya di tanah India kalau saat ini. Ya. Jadi sejarahnya hajar aswad ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putra beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam ketika membangun Ka'bah pertama kali, ya, yang menata itu Nabi Ibrahim dibantu oleh putra beliau, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ya, yang mengambil batu, yang kemudian menata, ya, mereka berdua. Tapi yang mencari batu siapa? Yakni Nabi Ismail alaihissalam. Kurang satu titik, kurang satu sudut, ya, yang di situ oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dimintalah Nabi Ismail untuk mencari batunya. Ketika Nabi Ismail itu mencari batunya, kemudian ya turunlah malaikat Jibril memberikan batu ini. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa batu ini diambilkan dari tanah Hindia, yang dimana tanah itu saat turunnya Nabi Adam alaihissalam, ya, bersama dengan istri beliau diturunkan dari surga. Ya, masya Allah. Nah, di mana letaknya hajar aswad ini, Bapak Ibu? Saat ini hajar aswad letaknya di mana? Ya, tadi kan disebutkan ya ketika membangun Ka'bah ada satu bagian yang belum terisi. Akhirnya oleh Nabi Ismail diletakkanlah di situ, dibantu oleh ayah beliau namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Letaknya di mana? Nah, Ka'bah itu kan terdiri dari 4 sisi, ya. 4 sisi atau 4 sudut, betul ya? 4 sisi atau 4 sudut itu disebut dengan namanya rukun kalau bahasa Arab. Jadi ada 4 rukun di dalam Ka'bah. Ada namanya rukun hajar aswad, itu letaknya di sebelah timur. Ya, itu pojok yang bagian timur itu namanya rukun hajar aswad. Itu letaknya hajar aswad, dekat sekali dengan pintu Ka'bah. Nah, kemudian di pojok yang utara, rukun yang utara namanya rukun Iraqi. Artinya itu ya mengarah ke negeri-negeri Irak. Kemudian yang bagian barat namanya pojok bagian barat, ya sudut bagian barat namanya rukun Syam. Ya, itu mengarah ke negeri-negeri Syam. Kemudian yang bagian selatan, ya sudut selatan namanya rukun ya Yamani, ya rukun Yamani mengarah ke negeri-negeri Yaman. Jadi letaknya hajar aswad itu ada di sebelah timur Ka'bah. Jadi sejatinya mengarah ke kita, ke negeri kita, ke negeri Indonesia. Sebelah timur agak selatan, ya bagian agak tenggaranya dari Ka'bah itu mengarah ke kita. Itu hajar aswad. Dan hajar aswad ini masya Allah, sudut rukun hajar aswad itu sangat penting sekali, terutama untuk orang-orang yang sedang umroh dan orang-orang yang sedang haji. Kenapa? Karena di dalam tawaf itu pertama kali ya disebut dengan tawaf itu dihitung mulainya dari mana? Dari ketika kita mulai pundak sebelah kiri kita itu lurus dengan ya rukun hajar aswad ini. Jadi dimulai starting kita tawafnya itu 7 kali itu, dan dihitung satu putaran itu ketika mulai dari hajar aswad sampai ke hajar aswad lagi dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 7. Masya Allah. Dan ya masya Allah, terkait dengan ya pembangunan Ka'bah ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berkata, ada doa yang sangat masyhur ketika Nabi Ismail bersama dengan ayah beliau membangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim. Engkaulah yang maha mendengar dan engkaulah yang maha mengetahui. Masya Allah. Ini juga menjadikan doa amalan kita juga umat Nabi Muhammad SAW agar doa-doa kita diijabah oleh Allah, agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu Bapak Ibu amal mana yang diterima oleh Allah. Termasuk sholat-sholat kita saja kita tidak pernah tahu apakah itu sungguh-sungguh sempurna diterima di sisi Allah. Maka banyak-banyaklah kita berdoa ini agar Allah terima seluruh amal-amal ibadah kita, amal-amal sholih kita. Baik, kita lanjutkan. Fil khamisati wassalasina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Fil khamisati wassalasina, pada 35 tahun, min umrihi, dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadamat itu meruntuhkan atau membongkar, ya. Siapa itu? Quraisyun, kaum Quraisy membongkar al-Ka'bata, dari Ka'bah, wajaddadat, dan memperbaharuinya, bina'aha, pada bangunan Ka'bah. Jadi pada usia Rasulullah SAW 35 tahun ada proses di mana kaum Quraisy itu merombak kembali, mempugar Ka'bah. Tapi di sebelum itu ada peristiwa di ketika 6 tahun sebelum turunnya wahyu pertama kali, artinya di usia Rasulullah 34 tahun. Ada peristiwa banjir besar di tanah Arab, khususnya titiknya ada di Ka'bah, di mana pondasi-pondasi bangunan Ka'bah sebagian besarnya sudah mulai runtuh. Dan di saat itu para kaum Quraisy itu tidak berani Bapak Ibu mau membongkar Ka'bah. Kenapa? Karena ada mitos di sana. Masih ingat kemarin kisahnya tentang Abrahah mau menyerang Ka'bah? Bahwa siapa saja yang hendak mau meruntuhkan Ka'bah akan dibinasakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang berani mau ngutik-ngutik, mau ya istilahnya merombak Ka'bah, nggak ada yang berani. Kemudian muncullah salah satu Rois, seorang pemimpin kabilah dari Quraisy yang bernama Al-Walid ibnu Mughirah. Beliau itu sebenarnya ayahnya nanti seorang ya panglima perang yang sangat luar biasa, ayahnya Khalid bin Walid. Jadi ini namanya Al-Walid ibnu Mughirah. Beliau kemudian bertanya kepada seluruh orang Quraisy melihat kondisi Ka'bah yang seperti itu. Ya. Al-Walid bin Mughirah kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian bertanya, ketika kalian ya ingin nanti meruntuhkannya, kemudian membangun kembali, niatan kalian itu apa? Apakah ingin merusak Ka'bah atau ingin memperbaiki Ka'bah? Kemudian semuanya menjawab, ya tentu kami ingin memperbaikinya. Kalau seperti itu, Allah Maha Tahu, Allah tidak akan membinasakan bagi orang-orang yang ingin merawat dan memperbaiki Ka'bah. Akhirnya semuanya sepakat, ya. Akhirnya apa? Memperbaiki Ka'bah. Maka diruntuhkan dulu, diambil-ambil lagi batu-batunya, ya. Kemudian mulailah ditata ulang, ya. Jadi siapa tadi yang memprakarsai? Ya, ini namanya adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Ini ayahnya Khalid bin Walid. Kemudian ya waqadistaraka ma'ahum, waqad ya, dan teman-teman, artinya sungguh-sungguh istaraka ma'ahum. Istaraka itu turut serta ma'ahum, bersama dengan kaum Quraisy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turut serta bersama dengan kaum Quraisy saat itu fi binaiha, dalam ya pembangunan Ka'bah kembali. Wa kana yahmilul hijarata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya yahmilul hijarata, turut mengangkat batu-batu tadi, ikut menurunkan, kemudian ikut menata kembali, menyiapkan kembali ya batu-batu untuk ditata membentuk ya Ka'bah kembali. Ma asyrafi Quraisyin, bersama dengan asyrafi Quraisyin, artinya bersama dengan para pemimpin Quraisy. Wa ma'ahu, dan bersamanya juga, artinya bersama dengan Rasulullah siapa? Ammuhu, yakni paman beliau yang bernama Al-Abbasu, ya. Jadi Abbas, jadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama ikut ngangkatin batu-batu bersama Rasulullah adalah ya Abbas, atau ya Ibnu Abbas, yang masyhur sekali juga beliau meriwayatkan ya, Masya Allah, meriwayatkan hadis-hadis yang sangat masyhur sekali. Nah,
Ada kejadian setelah ini Bapak Ibu. Setelah semuanya ngangkatin batu, merombak kembali, kemudian disebutkan dalam kitab Khulasanul Yakin ini, wahtalafat, dan saling berselisih Quraisyun, dari kaum Quraisy, fi may yadha'ul hajarul aswad, tentang siapa yang meletakkan hajar aswad, makanahu, pada tempatnya. Jadi semuanya di saat itu saling berselisih, siapa nih yang paling layak, karena kaum Quraisy itu terdiri dari beberapa kabilah-kabilah, ada pemuka-pemukanya masing-masing, sehingga mereka itu berseteru, berselisih. Dan proses perselisihan ini bukan hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi ini berhari-hari. Berapa hari kira-kira Bapak Ibu? 4 hari mereka berselisih. 4 hari mereka berselisih. Kemudian muncullah ide yang sangat brilian sekali dari beliau yang bernama Abu Umayyah Al-Mughirah. Jadi adiknya Al-Walid ibnu Mughirah tadi yang bernama Abu Umayyah, Umayyah ibnu Mughirah. Jadi Umayyah bin Mughirah. Beliau mengusulkan, apa usulannya beliau? Ya, ini juga disebutkan dalam kitab Khulasanul Yakin. Beliau mengusulkan siapa saja yang nanti akan masuk pintu Masjidil Haram pertama kali, Masya Allah, maka dialah orang terpercaya akan kita tunjuk nanti untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka disebutkan dalam kitab ini, tsumma tafaqu, kemudian mereka semuanya sepakat atas usulan dari tadi, siapa namanya? Abu Umayyah ibnu Mughirah. Sepakat atas apa? Ala ayyakunal hakamu, bahwa yang paling berhak nanti memutuskan adalah awwala dakhilin minal masjidi. Jadi yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram. Fakana awwala dakhili Rasulullah. Nah, ternyata di situ yang pertama masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farihat Quraisyum bihi, fafarihat, maka gembiralah Quraisyun, kaum Quraisy, bihi, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan kemudian mereka semuanya dari pimpinan-pimpinan kaum Quraisy ini berkata, radina, kami ridho bil amin, kepada orang yang dapat dipercaya ini. Artinya ketika ketemu itu sebenarnya nggak langsung percaya, tapi kalau ternyata yang muncul adalah Rasulullah, karena sudah semuanya masyhur bahwa Rasulullah itu orang yang sangat dipercaya dari masa beliau masih remaja, mulai masa beliau berdagang ikut dengan paman beliau, ketika berdagang ikut dengan Sayyidah Khadijah, itu sudah terkenal. Kemudian muncul kok ini, maka mereka semuanya kami ridho, kami sepakat, kami ridho dengan orang yang sangat dipercaya ini. Dan disitulah masyhur gelar yang namanya Al-Amin tadi, orang yang dapat dipercaya dari amalnya. Kalau amin, al-amin itu dari akhlaknya, dari amalnya. Kalau siddiq dari perkataannya, dapat dipercaya dari perkataannya. Fawadha'al hajaro, maka beliau meletakkan batu fi ridain. Rida itu seperti ini. Rida itu serban, atau juga disebut kalau bisa selendang, bisa, tapi sejatinya sorban, rida. Kemudian Rasulullah itu mengambil hajar aswad tadi, ditaruh di atas ridanya, di atas serbannya. Wa talaba, dan mencari atau meminta Rasulullah min kulli raisyin, dari semua pemimpin dari kabilah, dipinta semua oleh Rasulullah ayyam siku, untuk memegang bitorofin, masing-masing ujung. Jadi rida, sorban itu kan persegi panjang, atau ada juga yang persegi bentuknya. Yang penting kan kotak, ada 4 sisi, ada 4 ujung gitu ya. Summa amarahum, kemudian beliau perintahkan kepada mereka semuanya. Mereka semua ini maksudnya adalah rais, rais dari kaum Quraisy, para pemimpin kabilah dari kaum Quraisy, bi rafihi, untuk mengangkatnya, untuk mengangkat itu tadi. Falamma wasalu bihi, ketika mereka telah sampai ila maudhihi, pada tempat asalnya hajar aswad, akhadahu rasulu biyadihi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil batu tadi. Jadi setelah diangkat bareng-bareng dari 4 kabilah, pemimpin kabilah, kemudian Rasulullah mengambil batunya ketika sudah mendekati tempatnya, tempat semula, dengan tangannya langsung. Wa wada'ahu biyadihi, dan kemudian meletakkan, menempelkan kembali pada tempatnya, asyarifati, yang mulia.
Jadi maksud yang mulia ini adalah tangannya Rasulullah SAW yang meletakkan kepada tempatnya semula. Fazalal khilafu, hilanglah al khilafu, perselisihan, perdebatan. Jadi setelah itu hilanglah perselisihan, hilanglah perdebatan, bihukmihi, dengan keputusan, ya, keputusan dari Rasulullah SAW, ya. Wa ta'ajjabat, dan kemudian semuanya terheran-heran, terkagum-kagum. Ya, siapa yang heran, siapa yang kagum? Quraisyun, yakni kaum Quraisy, min quwwati fikrihi, dari kecerdasan fikiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, sebelum beliau dapatkan wahyu yang pertama kali sekalipun, Rasulullah itu sudah memberikan tanda-tanda yang sangat luar biasa, sudah mencontohkan akhlak-akhlak yang Masya Allah, akhlakul karimah. Dengan wasilah beliau, perselisihan, perdebatan itu bisa dihilangkan. Karena di masa kaum Quraisy, hal-hal dari hal yang sangat sederhana, perbedaan pendapat saja itu biasanya selesainya dengan pedang. Tapi ya, dengan kehadiran beliau, Masya Allah, akhirnya Allah turunkan hidayah, ya, turunnya rahmat kepada kaum Quraisy di masa itu, sehingga semakin aman, semakin tenang, semakin damai. Maka bismillah, ya, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah bahwasanya segala sesuatu itu, ya, bisa kita selesaikan dengan musyawarah. Bisa kita cari ide-ide gagasan yang terbaik, yang mana itu semuanya justru memberikan manfaat. Jadi tidak langsung kita kemerungsung langsung, pokoknya begini, pokoknya begitu. Tidak. Rasulullah saja pun nanti juga, ya, kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah itu sangat senang sekali dengan orang-orang yang senang dengan musyawarah mufakat. Termasuk kemarin selesainya, ya, perang Fujar ketika Rasulullah itu masih di usia 15 sampai usia 20, itu kan kurang lebih 4 sampai 5 tahun ada perang Fujar. Perangnya, ya, kaum Quraisy dengan Bani yang lain. Rasulullah ikut bantuin, ya, ngambil anak panahnya, natain, ikut berperang juga. Tapi selesainya apa? Ternyata dengan damai. Ya, bahwa selesai di meja musyawarah bersama-sama. Ya, akhirnya disepakati di perang Fujar tersebut. Akhirnya siapa yang menjadi korban, keluarganya, ahli warisnya, itu digantikan dengan 100 ekor unta masing-masing, dan itu ditanggung oleh kaum Quraisy saat itu, ya. Maka semuanya sepakat, akhirnya damai, dan akhirnya di perjanjian tersebut dituliskan, disepakati bersama bahwa semuanya sepakat tidak ada bentuk kedzaliman apapun bentuknya di lingkungan Ka'bah, di lingkungan Mekah. Siapapun ada yang menzalimi, maka dia berhadapan dengan seluruh kabilah yang ada di kaum Quraisy. Itu salah satu bentuk musyawarah yang sangat dicintai Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan, jika seandainya nanti ada di masaku, ya, peristiwa seperti itu, maka jika ada yang mau mengikuti tadi dengan musyawarah itu, amat sangat aku sukai. Masya Allah. Maka mari, kalaupun toh kita ada selisih paham, ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita masih bisa selesaikan dengan kepala dingin. Kita bisa rembuk dulu bareng-bareng, kita bisa bertabayun, bisa duduk bersama-sama untuk menyelesaikan, ya, persoalan. Dan salah satu wasilah, kalau kita itu punya persoalan, kalau semuanya sudah debat kusir, gitu ya, mari kita cari otoritasnya. Siapa yang paling ahli di bidang tersebut, yang punya, ya, ilmunya, kita panggil. Seperti tadi, ketika 4 hari 4 malam nggak ada ujungnya, semuanya berselisih paham, mereka akhirnya menunjuk siapa orang yang paling, ya, bisa dipercaya, siapa orang yang paling bisa dijadikan otoritas atau patokan untuk menyelesaikan persoalannya. Ternyata 4 hari berdebat, 4 hari berdiskusi, cukup bisa selesai hanya dengan kehadiran orang yang adil, orang yang al-amin, ya, bahwa semuanya ternyata apa? Saling dijunjung nama baiknya, semuanya saling yang memegang tadi ujung-ujung dari rida, dari kain sorban tadi, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah kita hadir di sini semakin menghadirkan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadikan kecintaan kita pula nanti akan dibalas oleh Rasulullah dengan, ya, rasa cintanya dengan syafaat dari beliau. Ya, amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga
ya apa yang kita pelajari hari ini dengan kita duduk di sini, faham ataupun tidak faham, ya, dengar ataupun tidak dengar, karena dengan asik khusyuknya tadi ya dalam lelapnya, semoga tetap dihitung ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dicatat oleh malaikat-malaikatnya salah satu amal ibadah yang terbaik di sisinya. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, mari kita ya tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu sirrina wa laniyatina faqbal ma'dhiratina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa an-najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, lapangkanlah seluruh hajat sahabat-sahabat filah kami yang hadir di Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta ini ya Rabb. Mungkin ada yang saat ini banyak sekali amanah utang piutang, lunaskanlah dengan cara terbaikmu ya Rabb. Mungkin ada saat ini baik dirinya ataupun anggota keluarganya yang kurang sehat, hadirkanlah kesembuhan badannya ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mungkin ada pula yang saat ini, detik ini masih dihadirkan berbagai persoalan baik di pekerjaannya maupun di keluarganya. Uraikanlah dengan cara terbaikmu ya Rabb. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallallahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.